Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul fraud pada manajemen perusahaan. Sebelum kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Muhammad Amir bin Syahid, NIM 2019-11241. Yang kedua Windy Wulandari, NIM 2019-11302. Elinova Widiana, NIM 2019-11320. Selanjutnya Pinky Marisa, NIM 2019-11354. Isaniar Cahyani Nurulita, NIM 2019-11364. Ardianta Wijaya, NIM 2019-11369. Selanjutnya yaitu Ahmad Khairul Huda, NIM 2019-11375. Idat Asadullah, NIM 2019-11378. Dan yang terakhir yaitu Videla Ardelia Damayanti dengan NIM 2019-11419. Hubungan etika bisnis dengan fraud. Hubungan etika bisnis dengan fraud terletak pada pelaku bisnis itu sendiri dengan perilaku individu masing-masingnya. Ada hubungan yang erat antara etika bisnis dan fraud, di mana dijelaskan bahwa segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud atau kecurangan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika, yang mana dapat diartikan bahwa fraud merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan fraud sendiri paling banyak dilakukan pada kegiatan bisnis sebab dikarenakannya besar peluang dan keuntungan yang akan didapat, yang mana hal ini merupakan perilaku yang harus dihindari sebagai seorang pelaku bisnis. Bentuk-bentuk fraud. Yang pertama, organized crime atau pelaku kejahatan. Merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Yang kedua, cybercrime, berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan cyber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Yang ketiga, white collar crime atau kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi atau kalangan atas, misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger, dan lain-lain. Yang keempat, international error adalah kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk windows dressing atau merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank, dan check rating atau saldo rekening bank ditampilkan lebih besar. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya fraud. Yang pertama, timbulnya fraud tidak semata-mata karena ada dengan sendirinya, melainkan ada sebab yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan tindakan fraud. Yang kedua, terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung fraud, meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi suatu yang memang merupakan haknya. Bahkan, kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya, terdapat pula kondisi di mana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut. Dan yang ketiga, biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud. Fraud pada manajemen perusahaan. Fraud pada bagian marketing. 2. Fraud pada bagian SDM. 3. Fraud pada bagian produksi. Dan 4. Fraud pada bagian keuangan. Fraud pada bagian marketing. Untuk bagian marketing, fraud bisa terjadi dalam beberapa bentuk yang secara umum seperti mengubah biaya advertising dengan harga yang berbeda dari yang berlaku secara umum dengan alasan-alasan tertentu.
membuat event atau ajang promosi dengan mengundang selebritis secara berlebihan sehingga terkesan lebih pada keinginan mempopularitaskan diri dari manajer marketing tersebut, bukan pada usaha untuk menaikkan angka penjualan produk. Fraud bagian SDM. Tindakan fraud juga terjadi pada bagian sumber daya manusia. Sering terjadi, namun kadangkala itu terjadi karena melibatkan orang dalam sebagai mereka yang telah mengetahui kondisi di lapangan kejadian. Lain juga bisa terjadi karena adanya tekanan oleh pihak dari luar perusahaan. Fraud pada bagian produksi. Fraud pada bagian ini terletak pada tingkat ketelitian yang menurun pada standar produk yang seharusnya, dan yang lain terletak pada jumlah produksi yang tidak terkontrol. Akibatnya, pemasaran secara bawah tangan atau sembunyi-sembunyi dan menurunnya pembelian akibat kualitas yang buruk. Fraud pada bagian keuangan. Fraud pada bagian ini sudah jelas dengan mengubah angka nominal pada laporan keuangan menjadi yang sesuai dengan dia mau, sehingga hasil laporan keuangan yang dibuat tidak lagi real atau nyata sesuai dengan transaksi yang ada. Adapun hal ini terjadi dikarenakan adanya tekanan dari luar serta godaan iman yang menyebabkan bagian finance berani merekayasa laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Makanya diperlukan seorang auditor untuk dapat melindungi dan memastikan bahwa hasil laporan keuangan yang disampaikan oleh bagian finance suatu perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana tujuan utama seorang auditor adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan atau dilaporkan sesuai atau tidak dengan keadaan dan hasil usaha dari suatu perusahaan. Yang mana dalam menyajikan laporan keuangan dibutuhkan penyajian yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta harus dilakukan secara cermat dan teliti. Bentuk tindakan investigasi fraud dengan pendekatan interview. Yang pertama, gunakan cara interogasi yang halus dan sopan, hindari kekerasan dan intimidasi. Yang kedua, gunakan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Yang ketiga, temukan fakta bukan opini. Yang keempat, tugaskan 2 orang interview, 1 mengajukan pertanyaan dan 1 lagi mendengarkan dan memperhatikan dan mencatat. Yang kelima, gunakan alat perekam. Yang keenam, dengarkan jawaban tersangka dengan penuh kesabaran. Lakukan interupsi hanya untuk memperjelas jawaban tersangka. Solusi untuk mencegah terjadinya resiko fraud. 1. Tingkatkan pengendalian intern yang terdapat di perusahaan. 2. Lakukan seleksi pegawai secara ketat. Gunakan jasa psikologis dan hindari kata balance dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga, tingkatkan keandalan internal audit department atau departemen audit internal. Yang keempat, berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, timbulkan sense of belonging atau rasa memiliki di antara pegawai. 5. Lakukan rotation of duties atau rotasi tugas dan diwajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Yang keenam, lakukan pembinaan rohani. Yang ketujuh, berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Yang kedelapan, tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. Yang kesembilan, manajemen harus memberikan contoh yang dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. Yang kesepuluh, buat kebijakan tertulis mengenai fair dealing atau kejujuran.